hari ini kita akan kembali lagi dengan Humas Informasi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda yang akan memberikan edukasi secara virtual melalui Instagram Live. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya, tentunya ada Dr. Welly Salutondok, spesialis penyakit dalam. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Hani. Kita sapa dulu, dok. Healthy People tadi terputus. Halo, Healthy People. Semoga Healthy People dalam keadaan sehat juga ya, dan tetap bersemangat untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, dokter, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih, dok, tentang terapi pemulihan pasca COVID-19, terapi tepat pemulihan pasca COVID-19. Nah, seperti kita ketahui juga, untuk angka paparan positif COVID-19 ini sudah melandai, dok. Sudah mulai turun ya, dok, ya, di berbagai daerah. Nah, tentunya ini suatu hal yang menggembirakan ya, dok, buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga tetap dapat dipertahankan. Jadi, Healthy People jangan kendor untuk prokesnya dan juga tetap waspada gitu. Nah, bagi penyintas COVID-19, mungkin ada banyak juga yang masih mengalami keluhan-keluhan, dokter, gitu ya. Dari cerita-cerita teman-teman itu sudah masih ada yang keluhannya nafasnya masih tersengal-sengal, masih ngap-ngap ya, dok, ya, kayak gitu. Kemudian masih penciumannya masih belum kembali normal, kemudian masih lemas gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa aktivitas secara optimal nih gitu, belum bisa kembali aktivitas secara optimal. Kita akan bertanya sama dokter nanti nih, dok, kita akan bahas itu. Nah, Healthy People jika ingin mengajukan pertanyaan silakan melalui DM Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau melalui kolom chat selama acara ini berlangsung 30 menit ke depan gitu ya. Nah, dokter, pertama-tama, dok, saya ingin bertanya untuk seseorang jika dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19, dok, ini kriterianya seperti apa? Kemudian apakah PCR negatif itu sudah oke untuk dinyatakan sembuh, atau masa inkubasinya sudah selesai tapi PCR positif, apakah sudah bisa dikatakan sembuh? Gitu, dokter. Oke, ya. Terima kasih Mbak Hani atas kesempatannya. Saya rasa topik hari ini sesuai ya dengan kasus COVID yang saat ini sudah jauh menurun ya. Nah, untuk gelombang kedua ini ya. Jadi topiknya yang selama ini berbicara tentang COVID ya, mungkin sekarang jadinya tentang fenomena yang terjadi saat ini, yaitu fenomena tentang long COVID ya. Oke, kapan sih sebenarnya pasien dari yang penderita COVID-19 itu dinyatakan selesai isolasi atau sembuh dari COVID-19? Berdasarkan referensi yang ada, kita memakai pedoman tata laksana COVID-19 dari 5 organisasi profesi, itu tahun 2020 Desember, itu mengatakan bahwa dinyatakan selesai isolasi untuk pasien yang terkonfirmasi dengan tanpa gejala itu apabila 10 hari isolasi, kemudian dia sudah dinyatakan selesai isolasi tanpa harus melakukan swab PCR kembali. Kemudian bagaimana dengan yang gejala ringan dan sedang? Itu diperlakukan sama, yaitu apabila telah 10 hari isolasi ya, untuk yang gejala ringan di rumah, kemudian yang gejala sedang itu di rumah sakit 10 hari, kemudian ditambah 3 hari bebas gejala, kemudian dinyatakan selesai isolasi tanpa harus melakukan swab PCR. Bagaimana dengan yang gejala berat? Yang gejala berat itu kita perlakukan berbeda, di mana apabila pasien diisolasi di rumah sakit, kemudian tanpa gejala, paling tidak 10 hari, maka juga ditambahkan 3 hari bebas gejala, kemudian kita harus melakukan swab PCR 1 kali dan hasilnya adalah negatif. Maka pasien boleh kita pulangkan di rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 7 hari. Di situ baru kita katakan bahwa pasien tersebut selesai isolasi. Seperti itu. Kemudian tadi yang pertanyaan dari Mbak mengenai kriteria sembuh ya, Mbak ya. Oke. Untuk kriteria sembuh sendiri ini adalah berdasarkan keputusan daripada dokter penanggung jawab pasien tersebut. Apakah ketika pasien seperti yang dengan gejala-gejala berat, ketika pasien isolasi mandiri di rumah, kemudian diperiksakan kembali gitu ya, dari dokter penanggung jawabnya masih positif, akan tetapi gejalanya sudah tidak ada, dalam hal ini adalah gejala pernafasan dan juga demam sudah tidak ada, tetapi
hasil daripada swab PCR-nya masih positif, maka itu adalah keputusan daripada dokter penanggung jawab. Apakah masih tetap dilanjutkan untuk isolasi atau dinyatakan sudah sembuh. Seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa swab PCR yang positif bisa saja memang masih virusnya, atau di situ adalah sisa-sisa daripada virus tersebut yang terdeteksi. Seperti itu. Nah, jadi dikembalikan kepada dokter penanggung jawabnya. Apakah pasien sudah dinyatakan sembuh, ya kan, atau masih melanjutkan isolasinya? Seperti itu. Baik Dokter Waili, terima kasih untuk penjelasannya. Ini sudah dapat memberikan pencerahan ya di people ya, karena ada pro dan kontra. Apakah harus negatif dulu atau masa inkubasinya selesai, tidak ada gejala meskipun PCR masih positif, bisa dikatakan sembuh. Nah, ini sudah terjawab oleh Dr. Waili. Jadi kalau memang kondisi-kondisi PCR positif tapi sudah tidak ada keluhan ya dok ya, kan nggak hanya PCR yang kita lihat ya dok, tapi keluhan-keluhan yang lain juga bisa dapetin hasilnya juga dari penunjang yang lain ya dok ya, apa pemeriksaan penunjang yang lain itu juga mendukung ya dok ya? Ya, saya tambahkan ya Mbak, mungkin kriteria sembuh ini juga terkait dengan apakah pasien dimintakan oleh atasannya di perusahaan atau perusahaan tersebut memang mengharuskan bahwa pasien ini boleh masuk ya untuk bekerja kembali, aktif bekerja kembali apabila negatif ya. Itu juga menjadi satu pertimbangan untuk dokter penanggung jawab apakah pasien tersebut harus dilakukan swab PCR atau tidak ya. Karena secara kriteria kalau seumpamanya sudah tidak ada keluhan atau gejala, apalagi yang gejala sedang ya, maka tidak perlu dilakukan swab PCR kembali untuk menyatakan bahwa pasien tersebut selesai isolasi. Seperti itu. Baik, dokter. Iya. Pak, mudah-mudahan dapat pencerahan ya hari ini untuk dari informasi Dokter Waili. Nah, dok, kalau sudah selesai isolasi dok, tadi kan dokter bilang ada yang isolasi mandiri di rumah, kemudian ada yang juga habis perawatan, kemudian dilanjutkan dengan isolasi mandiri di rumah. Nah, apakah jika sudah dinyatakan sembuh, tapi masih ada sedikit lah gejala-gejala ringannya gitu ya dok ya, itu masih ada potensi untuk menularkan ke orang lain nggak dokter kira-kira? Oke, baik ya. Ketika kita balik dulu ya, sebelum membahas tentang pertanyaan Mbak Hani, jadi perjalanan penyakit COVID ini berdasarkan referensi yang ada, yaitu dari WHO dan CDC ya kan, mengatakan bahwa perjalanan COVID ini terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah infeksi akut daripada COVID-19. Ini yang kita biasa alami selama 4 minggu. Kemudian setelah itu ada 4-12 minggu yang dinamakan dengan ongoing COVID-19, yaitu COVID-19 yang bergejala yang saat ini masih berjalan. Kemudian ada yang dinamakan sindrom post COVID-19. Ini adalah gejala yang masih ada lebih dari 12 minggu. Nah, di manakah long COVID yang selama ini ada orang-orang tahu? Long COVID itu adalah di kriteria ongoing COVID-19 dan di post syndrome COVID-19. Jadi di atas 4 minggu setelah infeksi akut, maka dan masih bergejala, maka pasien dikatakan dengan long COVID. Itulah fenomena long COVID yang kita ketahui. Oke, jadi apakah bisa pasien masih merasakan gejala daripada COVID ini setelah pasien dinyatakan selesai isolasi atau sembuh? Bisa. Itulah yang dinamakan fenomena long COVID ini. Apakah mekanismenya yang terjadi pada pasien-pasien dengan long COVID ini juga masih dalam penelitian. Akan tetapi penelitian yang ada sekarang ini memang mengarah kepada apakah masih lanjutan daripada infeksi akut daripada COVID-19 ataukah dia berdiri sendiri ya setelah infeksi akutnya ini selesai, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa pasien yang selesai infeksi akut COVID-19 terjadi long COVID, yaitu faktor-faktor resikonya setelah diteliti adalah berkaitan dengan satu faktor genetik. Sampai saat ini masih diteliti kenapa pada pasien-pasien yang muda ya itu bisa terkena gejala yang berat seperti itu.
Apakah ada faktor genetik di sini? Kemungkinan besar iya. Dan ini masih diteliti. Kemudian faktor usia, di mana sistem imun tubuh kita itu ketika usia lanjut itu menurun. Hal ini juga menyebabkan salah satu faktor resiko untuk long COVID. Kemudian komorbid di sini adalah penyakit-penyakit yang menyertai daripada pasien-pasien COVID kita ketika dirawat. Itu juga berpengaruh terhadap sistem imun daripada pasien-pasien COVID setelah dinyatakan selesai isolasi. Kemudian ternyata dari hasil penelitian yang ada juga, ternyata gejala yang diderita oleh pasien ketika mengalami COVID-19 itu juga berpengaruh terhadap terjadinya long COVID ini. Bahkan berapa lamanya itu berpengaruh terhadap keparahan daripada infeksi akut yang dialaminya. Seperti itu. Oke, baik dok. Ini untuk kita bicara tentang long COVID itu, apakah gejalanya ini sama dengan, kan tadi dokter bilangnya ini terusan gejalanya nih gitu kan. Nah kira-kira penyebabnya apa nih dokter? Ya, oke. Penyebabnya itu tadi kan sebenarnya faktor resiko yang tadi saya sebutkan itu ya, itu berpengaruh kepada tubuh kita ya, sistem imun tubuh kita. Hal-hal apa saja, mekanisme apa saja yang mempengaruhi terjadinya long COVID ini, itu tadi sudah saya jelaskan bahwa sedang dalam penelitian. Akan tetapi penelitian yang sedang berjalan ini dan para ahli berpendapat bahwa yang ikut berperan dalam mekanisme terjadinya long COVID ini adalah satu, karena viremia yang persisten. Viremia persisten itu apa? Adalah jumlah virus yang masih menetap gitu ya. Masih aktif berarti ya dok ya? Bisa masih aktif atau gimana dok? Kalau sudah dinyatakan selesai isolasi, maka virusnya itu sudah tidak aktif. Iya. Akan tetapi dia berlangsung lama ketika dalam perawatan, sehingga long COVID ini masih terjadi seperti itu. Kemudian proses peradangan, inflamasi yang terjadi ya ketika pasien dirawat, ya ketika pasien dirawat, sehingga proses ini masih terjadi, gitu ya, sehingga menyebabkan fenomena long COVID ini. Kemudian apakah pasien ketika dirawat ya mengalami pengobatan yang berbeda, satu dengan yang lain kan akan berbeda. Ini juga menjadi faktor ya dari hasil penelitian untuk terjadinya fenomena long COVID ini. Kemudian apakah pasien datang ke pusat pelayanan kesehatan secepatnya atau lambat ketika datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan, itu juga berpengaruh ternyata dari hasil penelitian. Mungkin yang lebih cepat hasilnya mungkin lebih baik ya, sehingga tidak terjadi long COVID. Nah ini kita kurang tahu, tapi dari hasil penelitian para ahli bahwa itu berpengaruh. Kemudian faktor-faktor komorbid tadi, faktor-faktor komorbid tadi, penyakit-penyakit penyertanya itu juga berpengaruh. Apakah ditata laksana secara baik ketika infeksi akutnya terjadi ya pada pasien-pasien COVID, dan itu berpengaruh terhadap mekanisme terjadinya long COVID pada pasien-pasien ini. Baik dok. Nah ini bisa sembuh sendiri atau perlu adanya diteruskan konsumsi terapi atau obat-obatan yang sebelumnya diberikan dok? Oke, baik ya. Untuk fenomena long COVID ini dari hasil referensi yang ada dari CDC dan WHO tetap belum ada terapi spesifik untuk fenomena long COVID ini. Jadi fokusnya sekarang untuk gejala atau keluhan yang dialami oleh pasien seperti itu. Sampai kapan untuk mengkonsumsi obat-obatan ini? Ini bersifat individual. Gejala ini bersifat individual. Jadi kita mengevaluasi pasien berdasarkan keluhannya, dan selama itulah ketika pasien merasakan keluhan tersebut, kita menterapinya. Seperti itu. Dari hasil penelitian yang ada, bahkan sampai ada yang 12 bulan. Iya, keluhan ini bertahan sampai 12 bulan. Dan apakah bisa lebih lama lagi, ini sedang diteliti juga. Jadi belum ada hasilnya. Tapi yang diteliti sekarang bahwa itu bisa bertahan sampai 12 bulan. Bertahan sampai 12 bulan. 12 bulan. Ini balik lagi dok ke pertanyaan sebelumnya dok. Berarti kan gejala masih berasa ya dok, masih terasa. Apakah dapat menulari atau paparannya itu masih bisa kena orang lain nggak ya dok? Baik,
Berbeda dengan istilah persisten COVID, persisten positif COVID-19, di mana didapatkan swab PCR-nya itu positif, sehingga membuat dokter penanggung jawab ya masih mengkategorikan apakah pasien ini sudah dinyatakan sembuh ya atau masih tetap isolasi, seperti itu, selesai isolasi atau masih tetap isolasi. Untuk fenomena long COVID sendiri, ini pasien sudah dinyatakan selesai isolasi atau sembuh. Seperti itu. Jadi tidak menularkan lagi. Itu kriterianya harus itu, sudah tidak menularkan lagi, akan tetapi gejalanya masih tetap ada. Gejalanya masih menetap. Masih berasa gejalanya masih berasa. Tapi sudah jangan takut atau jangan khawatir, sudah tidak menularkan lagi ya dok ya? Iya, tidak menularkan tapi gejalanya itu masih menetap. Baik dok, nah untuk memperingan kondisi-kondisi tersebut dokter, jadi gejala-gejala masih berasa, kemudian masih harus konsumsi atau terapi dengan obat-obatan sesuai dengan gejala-gejala tersebut ya dok ya? Ya. Nah ini dapat diperingan dengan konsumsi multivitamin atau vitamin nggak sih dok? Termasuk dengan rebusan empon-empon. Kan masyarakat Indonesia ini kan memperingan kalau nggak enak badan kayak masuk angin ya air jahe gitu ya dok ya. Nah ini dapat memperingan gejala itu nggak sih dok? Oke, baik. Kan tadi sudah saya utarakan bahwa prinsip dari penanganan fenomena long COVID ini adalah pada keluhan. Fokusnya pada keluhan. Tidak ada terapi spesifik yang khusus. Jadi ketika pasien datang dengan keluhan batuk, maka yang kita berikan adalah obat untuk batuknya. Sesak, maka harus kita cari tahu sesaknya dari mana dan kita menterapinya. Kemudian apakah pasien datang dengan kelelahan, tidak seperti yang biasanya, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, maka kita melakukan terapi sesuai dengan apa yang menyebabkan pasien kelelahan ya, bisa karena kurang tidur seperti itu, atau tidak bisa beraktivitas sehari-hari karena sesak seperti itu. Nah untuk yang tadi yang Mbak bilang rebusan untuk multivitamin apakah masih dapat memperingan? Multivitamin dan vitamin-vitamin ya dok, termasuk dengan yaitu tradisionalnya Indonesia nih dokter, rempah-rempah gitu dokter. Kalau untuk vitamin ya yang diberikan saat ini, bahkan untuk infeksi akut dari COVID-19 pun kita membutuhkan vitamin yang bersifatnya itu adalah imunomodulator seperti vitamin D, kemudian di sana ada vitamin C yang bersifat antioksidan. Jadi semuanya juga berfungsi untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi mencegah infeksi seperti itu. Jadi multivitamin sebagai suplemen yang harus kita konsumsi sehari-hari, tidak ada salahnya untuk tetap kita lanjutkan. Iya. Bagaimana dengan herbal, kemudian terapi yang sifatnya tradisional seperti itu? Sejujurnya kalau itu sifatnya memang tanpa zat-zat yang istilahnya zat-zat kimia yang dimasukkan melalui pabrik, ya seperti itu ya, tanpa melalui hasil penelitian yang ada atau ilmiah, ya saran dari dokter ya jangan seperti itu ya, kecuali ya memang asli, benar-benar asli gitu ya, tidak ada campuran zat-zat kimia yang berbahaya seperti itu, mungkin silakan aja. Kadang-kadang kan soalnya ada sedikit suges ya dok ya, kadang-kadang gitu, jadi badan lemas ya udah kita rebus empon-empon gitu dok. Nah itu bisa mempengaruhi juga gitu ya dok. Nah ini menjawab pertanyaan dari follower Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda juga yang sudah kirim di DM Instagram, konsumsi vitaminnya itu yang bagus apa? Tadi dokter Wayu sudah sampaikan vitamin D, vitamin C itu bagus ya dok ya, untuk menambah daya tahan tubuh kita. Seperti itu. Nah, dokter untuk selanjutnya dok, kalau bicara tentang efek pasca COVID nih dok, berarti kan ada sebelumnya fungsi paru kita ya dok ya, yang terserang lah gitu. Nah, kalau sudah selesai, apakah ada organ-organ tubuh kita juga yang turun fungsinya dok, gitu dok? Misalnya paru atau ada organ yang lain gitu dok? Oke, ya. Ketika kita terkena penyakit ini COVID-19, maka kita berisiko untuk menderita kerusakan ya yang bisa sifatnya permanen pada organ-organ yang menjadi target daripada virus ini, atau reaksi peradangan daripada yang terjadi pada organ-organ tubuh kita akibat penyakit ini.
seperti salah satunya tadi yang Mbak bilang adalah paru-paru, kemudian jantung, ginjal, ya. Kemudian sebenarnya bisa di seluruh tubuh ya, karena reseptor yang dipakai untuk memasuki sel oleh virus COVID-19 ini hampir semuanya ada di dalam semua di organ tubuh kita. Jadi semua bisa dihinggapi oleh virus ini, virus COVID-19 ini, virus SARS-CoV-2. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan keluhan-keluhan yang ada? Kita mengevaluasinya seperti apa? Itulah yang harus kita perhatikan ketika kita di rumah untuk melihat ketika kita merasakan sesak, terutama sesak ketika kita beraktivitas yang boleh dibilang ringan. Ada baiknya saran dari dokter untuk segera kontrol ke rumah sakit. Ya, kita pernah terkena COVID, kemudian ketika kita beraktivitas terus merasakan sesak atau nyeri dada, ya, yang istilahnya seharusnya tidak menimbulkan sesak dan nyeri dada, maka sebaiknya kita melakukan mencari rumah sakit atau pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri seperti itu. Atau kalau kita ada saturasi di rumah, kemudian kita mengecek saturasi kita di bawah 95%. Ketika kita melakukan aktivitas yang ringan, bukan yang berat, yaitu sebaiknya kita melakukan pengecekan ke pelayanan kesehatan yang ada untuk diperiksakan. Mungkin nanti bisa kita melihat perkembangan daripada apakah parunya yang dulu bermasalah ketika infeksi akut, apakah sekarang kembali ada masalah atau memang masih lanjutannya, gitu ya. Atau masalah baru, atau terletak sesaknya atau nyeri dadanya dari jantung, ya. Mungkin ada pemeriksaan seperti rekaman jantung, EKG, ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika kita menyadari, aware tentang adanya keluhan setelah COVID, kita mengalami sakit COVID, dan itu tidak biasa terjadi atau bertambah intensitasnya, maka sebaiknya kita mencari pelayanan kesehatan terdekat ke rumah sakit ya. Baik, untuk penanganan lebih lanjut lagi ya dok ya. Iya. Karena kalau gejala-gejala yang masih ada, tadi dokter bilang mungkin aktivitas ringan tapi kok ngos-ngosan gitu ya dok ya. Yeah. Jangan didiemin aja, bisa jadi mungkin nggak paru-parunya tapi malah yang lainnya ya dok, mungkin jantung atau apa. Jadi lebih baik mencegah hati kepala daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya dok. Nah dok, kita pindah sebentar dok ke pertanyaan dari Healthy People. Mengapa serangan COVID pada tenaga kesehatan lebih mematikan dokter? Apa ada faktor yang membuat lebih mudah menyerang tenaga kesehatan gitu? Oke, baik ya. Ini pertanyaan dari Healthy People ya. Iya. Oke ya. Mungkin nakes dok. Iya, mungkin nakes secara keseluruhan ya. Ya, terkadang tenaga kesehatan yang sepertinya bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia yang ikut terjun ya untuk mengobati penyakit ini ya, mengobati pasien-pasien COVID ini, mungkin tidak merasakan ya ketika mereka bekerja ya, jadi terlampau melewati batas daripada kemampuannya gitu ya, jadi kurang beristirahat ya, kurang memperhatikan lah istilahnya kesehatannya ya, demi memperhatikan pasien-pasien COVID. Mungkin ini yang menjadi rentan ya dok. Yang menjadi pertanyaan daripada Healthy People tadi, kenapa kok tenaga kesehatan banyak yang terkena dan berat seperti itu ya. Selain memang yang terkena itu kita harus melihat penyakit-penyakit penyerta atau komorbidnya, seperti sudah usia tua, kemudian apakah dia ada penyakit diabetes, darah tinggi, obesitas, dan penyakit-penyakit lainnya yang dimasukkan dalam komorbid gitu ya. Nah ini yang membuat tenaga kesehatan dikatakan berat ya apabila terkena COVID-19. Dan tapi walaupun begitu banyak juga sih ya yang memang sembuh ya dari penyakit COVID-nya. Iya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Healthy People ya. Jadi ya mungkin dikarenakan tadi dokter juga bilang nggak cuma di Indonesia ya dok, ya, juga di seluruh dunia. Sebagaimana Healthy People ketahui kan untuk nakes itu yang garda terdepannya dok ya untuk penanganan COVID. Tentunya
fokus sekali untuk membantu menangani atau merawat pasien-pasien COVID hingga kadang-kadang mungkin lupa kondisi kesehatannya atau stabilitas kesehatannya itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan nakes-nakes kita juga tetap sehat ya ke depannya ya dok ya. Amin ya. Baik dok, tadi kita ngomongin udah yang tentang gejala-gejala yang menyertai pasca COVID ya dok. Nah sekarang dok, kalau untuk pemulihannya sendiri dok, bisa dibantu dengan olahraga nggak sih dokter? Dan olahraga apa dok yang tepat untuk healthy people yang mungkin sebagai penyintas COVID nih dok? Ya oke. Ya long COVID ini banyak gejala yang terdapat pada pasien-pasien long COVID. Bisa hanya satu saja atau multiple, banyak ya menyertainya. Seperti yang paling sering dialami adalah fatigue. Fatigue itu adalah kelelahan. Kelelahan ini bisa karena suatu sulit tidur, misalnya. Kemudian istilahnya tidak mau makan, ya, karena mengalami yang namanya cemas atau depresi seperti itu ya, sehingga pasien murung saja. Nah itu menyebabkan kelelahan juga bisa ya. Nah kemudian ada juga karena kelainan pada sistem kardiopulmoneri ya, pada jantung dan paru-paru seperti yang kita bicarakan tadi. Ya, kemudian ada juga gejala yang terjadi pada sistem pencernaan. Jadi pasien mengalami mual, diare seperti itu. Kemudian ada juga yang menyerang pada sistem saraf ya, sehingga pasien merasakan anosmia, kehilangan penciuman ya, seperti itu, dan bisa juga pusing ya dan sebagainya. Nah, di mana letak daripada olahraga tadi ya, yang Mbak Hani tanyakan, bahwa dengan olahraga ya itu akan meningkatkan daripada sistem imun kita ya, secara tidak langsung ya, meningkatkan sistem imun kita. Kemudian ternyata mengurangi daripada efek gangguan kesehatan mental kita. Iya, jadi depresi dan cemas itu dengan ketika kita berolahraga ternyata memberikan dampak yang bagus. Gitu ya, dengan olahraga. Kemudian dari segi kelelahan yang fatigue tadi, maka dengan ketika kita berolahraga, maka itu akan meningkatkan stamina kita. Seperti itu. Kemudian meningkatkan juga kualitas tidur kita dengan kita berolahraga. Kemudian bagaimana dengan sistem kardiopulmoner untuk jantung dan paru-paru? Ini memang harus pelan-pelan, tapi kita harus tetap beraktivitas, terutama olahraga ini. Kita harus tetap berolahraga, dan ketika kita merasakan kita kelelahan atau kita sesak, maka kita harus berhenti. Gitu. Nanti tapi tetap untuk mengulanginya lagi. Gitu. Jangan berhenti. Kita harus tetap beraktivitas rutin seperti itu, termasuk olahraga ini. Jadi olahraga ini sangat membantu untuk semua keluhan pada fenomena long COVID ini. Baik, iya. Jadi olahraganya sendiri boleh yang ringan-ringan berarti ya dok ya? Mulai dari yang ringan-ringan, jangan langsung jangan langsung ikut olimpiade ya dok ya? Ya, kalau dari referensi yang ada dari CDC dan WHO itu memang menyarankan dia bertahap, gradual gitu ya. Jadi dari yang ringan dulu, kita bisa merasakan apakah kita bisa naik untuk tahap ke aktivitas yang sedang atau olahraga yang istilahnya lebih naik lagi dari yang sebelumnya gitu ya aktivitasnya. Kemudian yang disarankan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan sesak seperti itu ya, yang terutama terkait dengan organ paru yang diserang oleh COVID ini, maka seperti olahraga latihan pernafasan ya, itu dianjurkan oleh WHO ya. Selengkapnya itu banyak kok ya. Sudah ada simulasinya di YouTube bahkan gitu ya, aerobik, latihan pernafasan ya, bagaimana cara melakukannya, posisinya gitu ya, yang seperti duduk tapi ungkup ke bawah gitu ya, atau posisi tidur yang miring, itu membantu meningkatkan pola pernafasan kita. Nah itu baik. Seperti itu. Iya. Baik dokter, terima kasih. Nah ini juga menjawab pertanyaannya dari follow di Instagram dok. Jadi dia yang nanya cara mengatur nafas agar tidak ngos-ngosan gimana, itu mungkin bisa dibantu dengan olahraga ringan dulu kali ya dok ya. Seperti itu. Nah healthy people juga untuk edukasi dari yang tadi dokter Weli sampaikan, cara pengaturan nafas itu dari pasien COVID ataupun yang pasca COVID,
juga di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda sudah ada loh gitu. Jadi bisa dicek juga di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dan di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, Dok, kalau jenis makanan yang dianjurkan bagi penderita long COVID ini apa dokter? Dan juga mungkin dilarang gitu dok. Ada nggak dok? Oke, baik. Apa yang harus dikonsumsi oleh penderita long COVID ya? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan diet apa yang harus didapatkan oleh long COVID dan juga infeksi yang akut ya ketika pasien terkena infeksi akut COVID-19 ya. Jadi tetap sesuai dengan referensi dari Kementerian Kesehatan, tetap nutrisi ya dengan gizi yang seimbang dan sehat ya. Jadi semua makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak ya dengan gizi seimbang kemudian ditambah dengan suplemen vitamin dan mineral itu diharuskan untuk dikonsumsi ya seperti itu. Nah, berbeda kasusnya apabila pasien long COVID ya sama seperti infeksi akut COVID-19 mempunyai komorbid penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus ya, kemudian darah tinggi, kemudian penyakit apa lagi ya, umpamanya pasien dengan obesitas seperti itu ya, maka dietnya itu akan mengikuti dengan diet pola dari penyakit komorbidnya tersebut. Umpamanya diabetes mellitus, maka dia akan mengikuti diet daripada diabetes mellitusnya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasien yang non COVID dalam hal nutrisi ya, kemudian makan ya. Baik. Jadi tetap saja konsumsinya itu sama aja ya dok ya. Kita harus perhatikan juga nutrisinya healthy people. Jadi jangan sampai makannya juga menjadi sembarang ya dok. Udah dibilang udah sembuh terus makannya jadi sembarang gitu. Nanti malah sakit lagi ya dok. Nah itu tadi saya tambahkan untuk makanan apa yang dilarang ya. Oke, sebenarnya kata melarang itu mungkin maksudnya makanan yang mungkin dihindari saja. Ketika kita sedang ada keluhan batuk pada pasien long COVID, maka makanan-makanan yang merangsang untuk refleks batuk itu harus kita hindari, seperti yang berminyak seperti itu ya, gorengan pedas-pedas. Terus umpamanya long COVID-nya keluhannya itu adalah mual atau nyeri ulu hati, mungkin yang pedas, yang asam itu dihindari. Mungkin sebetulnya seperti itu. Baik dokter. Nah, untuk itu kan tadi kita bicarakan tentang gejala-gejalanya sudah, kemudian olahraga dan juga asupan nutrisinya ya dok ya. Nah sekarang kalau dari sisi psikisnya nih dokter, tadi dokter sempat bilang kan mungkin ada stres gitu ya, isolasi di rumah, entah di rumah sakit sendirian gitu dok. Nah ini mindset yang kita punya ini bisa pengaruh nggak sih dok ke proses pemulihannya ini dok, yang long COVID-nya? Oke, ya seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa memang long COVID ini juga menyerang mental kita ya, psikis kita ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam gangguan mental seperti ini? Bisa dalam istilahnya depresi atau cemas seperti itu ya, yang akan memberat kemana-mana ya. Jadinya nanti bisa kesulitan untuk tidur, kelelahan seperti itu. Yang harus kita lakukan memang dalam keadaan pandemi seperti ini adalah kita harus memperbanyak diri untuk istilahnya mengadakan hubungan ya, video call ya dengan keluarga atau dengan teman-teman ya, seperti itu. Kita harus siap untuk mengadakan aktivitas baru ya, melaksanakan aktivitas baru ya, seperti video call itu yang memang akhirnya tidak bisa ketemu ya. Itu membuat kita memang di masa pandemi ini jadinya stres ya, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa bersosialisasi. Tapi kita harus bisa melewati itu dengan ya tetap berhubungan, tetap bersosialisasi, tapi dengan video call tadi ya, atau media yang lain ya yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga harus sering-sering ya istilahnya berserah ya, untuk membentuk ketahanan jiwa kita ya, biar kita lebih baik ke depannya. Mungkin ada baiknya juga kalau seumpamanya kita merasakan bahwa kita ini terganggu ya secara mental, mungkin susah tidur ya, atau merasakan saya depresi seperti itu, walaupun mungkin pasien tidak mau mengakui itu, ada baiknya datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang ada untuk berkonsultasi ya, jadi bisa mendapatkan terapi yang sesuai untuk gangguannya yang baik dokter, terima kasih dok. Nah,
Baik dok. Nah selanjutnya dokter untuk pemeriksaan penunjang dok. Ini ada pertanyaan dok. Pemeriksaan penunjang apa yang disarankan setelah dinyatakan sembuh, namun masih merasakan gejala? Ya, namun masih merasakan gejalanya nih dok. Oke, baik ya. Seperti misalnya ya, gangguan long COVID ini keluhan pada sistem kardiopulmoner ya, pada jantung dan paru-paru. Apabila pasien merasakan sesak, nyeri dada, batuk, maka kita harus evaluasi apakah gejala tersebut, keluhan tersebut datang dari organ yaitu paru-paru. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mengevaluasinya dengan melakukan ronsen ya, apakah ada kelainan yang baru atau yang bertambah dari sebelumnya. Kemudian kita melihat bagaimana fungsi daripada pernafasan kita ya, dengan melakukan spirometri ya. Dengan melakukan itu maka kita bisa melihat, kita bisa tahu ya bagaimana fungsi daripada organ tersebut, dalam hal ini paru ya. Kemudian apabila pasien datang dengan nyeri dada ya, kemungkinannya bisa saja dari jantung ya. Nah, bagaimana kita mengevaluasinya? Maka kita harus melakukan pemeriksaan yang terkait seperti rekaman jantung dan mungkin bisa yang lainnya pemeriksaan darah untuk menunjang itu. Kemudian ada juga biasa pasien datang dengan sakit kepala, dok berat dok di belakang kepala gitu ya. Mungkin ketika dirawat juga dengan infeksi akut COVID-19 waktu itu pasien bilang, dok saya dikatakan dokter darah saya kental dok. Jadi saya diberikan obat untuk pengentalan darah tersebut, pengencer darah. Mungkin itu juga harus kita evaluasi ya ketika pasien mengalami gejala yang sama setelah pasien dinyatakan sembuh dari infeksi akutnya dalam keadaan long COVID ini. Maka kita harus melakukan pemeriksaan darah untuk mencari tahu apakah terjadi kenaikan kembali atau memang belum sembuh sama sekali dari yang infeksi akut itu ya. Seperti yang mungkin sudah diketahui bersama, pemeriksaan darah D-dimer ya, fibrinogen ya, itu yang kita evaluasi untuk kita berikan obat sesuai dengan hasil yang ada. Baik dok, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Nah kemudian dokter untuk ada lagi pertanyaan dok, kenapa pada saat pasca COVID penciuman seperti ada bau-bau besi gitu dok? Ya. Nah ini bener nggak sih dok itu, kemudian apa bisa pulih secara normal dok? Ya sebenarnya ini sama seperti gangguan sistem pada THT ya, telinga, hidung, tenggorokan, yaitu yang biasa dialami oleh pasien-pasien COVID itu adalah anosmia, kehilangan penciuman ya. Nah ada juga yang namanya parosmia, nah ini yang mencium seperti zat besi atau bau terbakar gitu ya, belerang, itu bisa juga selain anosmia. Nah bagaimana apakah nanti bisa sembuh kembali normal, itu dia ya, belum ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa bisa sembuh dalam waktu 1 bulan 2 bulan ya, bahkan ada yang bertahan sampai 3-6 bulan untuk anosmia ini. Apakah bisa lebih lama? Nah itu kita belum ada penelitian yang baik. Ya, tapi itu masih untuk seseorang yang penyintas COVID dan kemudian mungkin mengalami long COVID, itu memang ada ya dok ya, seperti itu ada. Ya dok ya, penciumannya menjadi seperti ada bau besi, tapi nanti proses penyembuhannya mungkin nanti bisa kembali normal, tapi ada tahapannya ya dok ya gitu. Jadi jangan khawatir hati Pak. Jika memang merasa lebih parah ya silakan lagi datang ke dokter, ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dok. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, nah ada lagi dok, kemarin ada yang tanya, ini tentang vaksin dok. Jadi jika baru sembuh 1 bulan dari COVID, apakah sudah bisa vaksin? Ya, oke. Ya, sama dok, ada pro dan kontranya juga. Baik. Ini saya jawab berdasarkan keputusan dari pemerintah ya, bahwa memang pasien-pasien yang dengan penyintas COVID maka untuk mendapatkan vaksin itu adalah 3 bulan setelah pasien dinyatakan sembuh atau selesai isolasi ya, maka 3 bulan kemudian baru pasien boleh untuk mendapatkan vaksin kembali ya. Nah entah itu vaksin yang pertama atau vaksin yang keduanya, gitu ya.
sesuai program pemerintah seperti itu. Baik, jadi sesuai dengan program pemerintah, Healthy People tunggu 3 bulan dulu ya, baru nanti vaksin. Tapi jangan dilewatin vaksinnya. Ya dok ya. Nah, baik dok, untuk tadi sempat disebutkan tentang vitamin D ya dok ya. Ini penting nggak sih dok vitamin D untuk tubuh kita? Kemudian kalau kita ngomong penting ya dok ya. Tapi apakah kita perlu memeriksakan kembali kadar vitamin D kita setelah sembuh dari COVID ini dok? Ya, baik. Kalau vitamin D dimasukkan dalam pengobatan untuk infeksi akut COVID-19 ya, seperti terdapat dalam panduan tata laksana COVID-19, maka pada fenomena long COVID ini, vitamin D juga jelas mendapatkan tempat untuk itu. Selain fungsinya satu sebagai imunomodulator untuk mencegah infeksi dan juga meningkatkan sistem imun. Jadi memang ketika pasien datang ke kita dengan keluhan yang tetap ada setelah mengalami infeksi akut COVID-19, apabila pasien bersedia, kita tawarkan sebaiknya kita lakukan pengecekan daripada vitamin D untuk melihat kadarnya, ya, untuk memberikan suplementasi daripada vitamin D. Seperti itu. Apakah pasien berada pada insufisiensi daripada vitamin D atau defisiensi daripada vitamin D? Seperti itu. Baik, jadi nanti dilihat lagi kalau memang kadar vitamin D-nya ternyata defisit atau defisiensi tadi, maka akan diberikan terapi ya dok ya? Kayak diberikan terapi ya. Iya, baik dokter. Nah, ada lagi yang ingin bertanya Healthy People? Oh, masih ada dok yang masih yang mau tanya, boleh ya dok ya? Baik. Ya, kita tunggu untuk pertanyaannya Healthy People. Nah, kalau untuk tata laksananya sendiri dok, sambil kita tunggu dok, tata laksana pemulihannya apakah sama dok antara anak-anak, kemudian lansia, atau dengan ibu hamil? Kan banyak juga kemarin yang terpapar ya dok, ibu hamil. Itu proses tata laksana untuk pemulihannya sendiri itu sama atau berbeda dok? Oke, kalau secara umum sih sama ya, akan tetapi berbeda dengan pendekatannya kepada yang anak-anak. Kalau ibu hamil, kalau dengan yang bukan ibu hamil ya, itu sama ya, akan tetapi berbeda dengan anak-anak ya. Kita tidak bisa melihat apakah anak-anak ini setelah sembuh, apakah dia mental health-nya bagus ya, gangguan mentalnya bagus, apalagi dengan yang biasanya dia bersosialisasi dengan teman-temannya, tidak bisa diam, aktif, itu ya. Kemudian dia disarankan untuk isolasi, seperti itu ya. Bahkan yang tidak terkena COVID pun mentalnya berbeda anak zaman sekarang ya, di masa pandemi ini. Jadinya agak minder seperti itu ya. Apalagi yang terkena COVID kemudian harus isolasi. Nah, itu mungkin pendekatannya ya lebih bersifat ya nanti dengan yang terkait ya, spesialis anak. Apakah dari segi ketika sudah selesai infeksi akutnya, bagaimana dengan sosialisasinya, bagaimana dengan perkembangan mentalnya, seperti itu ya. Baik dok. Pertanyaan terakhir nih dokter, ibu saya punya komorbid hipertensi, kencing manis, dan ada luka, jadi tidak saya sarankan untuk vaksinasi, takut ada efek sampingnya. Lalu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dokter? Jadi mungkin pinginnya karena takut sih, karena takut efeknya ya, tapi sebenarnya vaksinnya itu bisa jadi bagus buat perlindungannya juga ya dok ya? Gimana dokter? Sampai sekarang sudah ada 4 vaksin yang sudah masuk ke Indonesia. Pfizer kayaknya sudah juga ya? Sudah. 5 berarti ya. Dan semuanya apabila pasien tidak dalam kondisi akut ya, untuk diabetes mellitus maupun hipertensinya, kemudian itu tapi sekarang sedang luka ya, dokter kurang tahu apakah lukanya ini sedang dalam kondisi akut-akutnya nih, maksudnya sedang meradang ya, nyeri-nyerinya seperti itu ya, yang mungkin itu kita tunda dulu ya. Tapi kalau seumpamanya memang lukanya itu sudah lama, istilahnya boleh dibilang kering, tapi masih tetap ada luka gitu ya. Kemudian diabetesnya boleh dibilang kalau dia ada hasil gula darahnya ya dalam kondisinya normal, atau mungkin naik sedikit tapi memang seperti itu sudah berlangsung lama ya. Kemudian darah tingginya ya, hipertensinya terkontrol ya, dan sudah berlangsung lama juga ya, sudah minum obat rutin seperti itu ya, vaksin. Ada baiknya jangan ditunda untuk vaksinnya, karena
dengan komorbid seperti itu, ada diabetes, kemudian ada hipertensi ya, lebih berbahaya apabila terkena COVID terus belum divaksin. Jadi ada baiknya divaksin. Iya. Baik dok. Jadi healthy people untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh Dr. Welly. Jadi kalau memang kondisinya atau komorbidnya tersebut terkontrol dan stabil, kemudian ada luka, mungkin lukanya karena luka diabetes kali ya dok ya? Ya kurang tahu makanya lukanya. Jadi disarankan sih sebenarnya sebelumnya adalah kontrol dulu ke dokter, dilihat dulu atau dilakukan, mungkin bisa dilakukan juga untuk pemeriksaan laboratoriumnya dulu, dilihat dulu gula darahnya kalau memang bagus, stabil, dan juga dilihat lukanya apakah tidak akut ya dok ya, itu boleh divaksin gitu ya dok ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena ya untuk perlindungan ibunya juga gitu gitu Pak. Baik dok, sebagai penutup ada saran mungkin dari dokter bagi penyintas COVID agar dapat kembali pulih dengan kondisi kesehatan yang lebih baik. Oke, baik ya. Untuk fenomena yang terjadi saat ini yaitu fenomena long COVID, bagaimana kita mengatasinya adalah mengatasi keluhan yang ada daripada pasien tersebut, secepatnya mencari pusat pelayanan kesehatan terdekat. Apabila gejalanya tidak teratasi, jangan menunda sampai berminggu-minggu, apalagi kalau seumpamanya gejalanya itu bertambah. Kemudian apa yang kita lakukan agar semua long COVID dan infeksi akut ini segera selesai, pandemi ini segera selesai, adalah dengan mematuhi prokes dan juga segera mencari pelayanan vaksin untuk mendapatkan vaksinasi. Baik, mantap. Baik, healthy people, pesan-pesan dari Dr. Welly menutup acara kita hari ini. Mudah-mudahan healthy people jangan kendor kayak tadi kita sampaikan ya dok ya. Meskipun sudah melandai angka-angkanya, jangan kendor untuk prokesnya. Jangan sampai lagi ada outbreak atau peningkatan yang ketiga ya dok ya. Kemarin sudah cukup lah ya. Sudah cukup. Nah, kita tinggal pemulihan aja ya, mudah-mudahan healthy people. Baik, healthy people jika ingin berkonsultasi ke Dr. Welly, Saluton Dok spesialis penyakit dalam. Beliau jadwal di Rumah Sakit Harapan Bunda ada di hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat jam 7 pagi sampai jam 8.30. Hari Selasa ada 2 sesi di jam 7 sampai 8.30, kemudian yang sore di jam 18 sampai dengan 21. Kemudian beliau juga ada di hari Sabtu di jam 15 sampai dengan 21. Itu ya dok ya? Baik, Dr. Welly juga menerima untuk konsultasi online atau melalui dokter online service. Healthy people bisa melakukan pengiriman WhatsApp ke 0817 0349 0318. Nanti akan dibalas atau dibantu oleh admin dan kami. Oh ya, Dr. Welly juga ada praktek di hari Minggu ya dok ya? Ada. Di hari minggu ketiga. Biasanya minggu ketiga, Dr. Welly akan praktek di hari Minggu tiap minggu ketiga. Jadi healthy people yang di hari Senin sampai Sabtu mungkin belum bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk bertemu dengan beliau ada di hari Minggu di tiap minggu ketiga. Gitu. Untuk poli hari Minggu atau Sunday Clinic, healthy people bisa lihat setiap minggunya di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda. Di sana ada banyak sekali edukasi kesehatan, termasuk salah satunya nanti akan kita upload juga hasil dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Baik, healthy people, demikian untuk acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi healthy people semuanya. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk vaksin bagi yang belum vaksin COVID, biar kesehatan kita tetap terjaga. Baik, sekian dari kami. Keep healthy and happy.